Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 3. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Melanjutkan bab yang kemarin yaitu mudahnya sholat dalam perjalanan. Sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa materinya? Iya, yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Pengertian tentang sholat jamak dan sholat qashar telah kita bahas pada materi sebelumnya, pada pelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan mengulas lagi atau kita akan mengingat lagi apa sih sholat jamak dan sholat qashar itu. Yang pertama adalah sholat jamak. Apa pengertian sholat jamak, anak-anak? Ya, sholat jamak adalah sholat yang digabungkan, yaitu dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Misalnya apa? Misalnya menggabungkan sholat duhur dan asar yang dikerjakan pada waktu duhur ataupun dikerjakan pada waktu asar. Atau menggabungkan sholat maghrib dan isya dikerjakan dalam waktu sholat maghrib ataupun dikerjakan pada waktu sholat isya. Jadi ketika perjalanan, anak-anak mau menjamak sholat nih. Itu boleh waktu masuk sholat duhur, anak-anak juga melaksanakan sholat asar. Jadi itu dilaksanakan atau digabungkan pada waktu sholat duhur pada waktu sholat yang pertama. Kemudian anak-anak, sholat fardu yang boleh dijamak adalah hanya 4 sholat. Yaitu sholat apa? Sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat subuh berarti nggak boleh? Iya, sholat subuh tidak boleh dijamak. Terus, hukum melaksanakan sholat jamak adalah mubah atau diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak. Tentunya ada persyaratannya yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Di antaranya apa? Ketika dalam keadaan perjalanan yang sangat jauh dan juga dalam keadaan sakit misalnya. Adapun macam-macam sholat jamak itu ada berapa, anak-anak? Ya, macam-macam sholat jamak itu ada dua. Apa yang pertama? Yang pertama adalah jamak takdim atau jamak yang didahulukan. Kemudian yang kedua adalah jamak takhir, jamak yang diakhirkan. Jamak takdim itu apa sih? Jamak takdim adalah menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Misalnya nih, menjamak sholat duhur dengan asar. Dikerjakannya pada waktu duhur, yaitu di sholat yang pertama. 4 rakaat sholat duhur dan 4 rakaat sholat asar. Atau menjamak sholat maghrib dan isya. Dilaksanakan di pada waktu yang mana? Pada waktu maghrib. 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Kemudian yang kedua jamak takhir atau jamak yang diakhirkan, yaitu apa? Menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Jadi kebalikannya dari jamak takdim. Misalnya jamak takhir itu menjamak sholat duhur dengan asar atau menggabungkan sholat duhur dengan asar yang mana dikerjakan pada waktu asar ataupun menjamak sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya atau pada waktu yang akhir. Jadi, perbedaan jamak takdim dan jamak takhir adalah jamak takdim menggabungkan sholat yang dilaksanakan di waktu yang pertama. Kalau jamak takhir yaitu menggabungkan atau menjamak dua sholat yang dilaksanakan di waktu yang kedua. Kemudian sholat qashar. Apa sih pengertian sholat qashar? Ya,
Sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas, yaitu melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Anak-anak, sholat fardu yang boleh diringkas adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, yaitu apa aja? Sholat duhur, asar, dan isya. Berarti sholat maghrib gak bisa dikosor ya? Iya, sholat maghrib tidak bisa dikosor karena sholat maghrib jumlah rakaatnya ada 3, sedangkan sholat fardu yang boleh diringkas atau dikosor adalah yang jumlah rakaatnya ada 4. Anak-anak, apa boleh melaksanakan sholat jamak qashar sekaligus? Maksudnya gimana ya? Boleh nggak sih kita melaksanakan jamak juga qashar dalam waktu satu sekaligus? Jawabannya boleh. Menjamak sekaligus mengqashar sholat adalah menggabungkan 2 sholat fardu sekaligus meringkas jumlah rakaatnya dalam satu waktu. Misalnya gini, anak-anak mau menjamak qashar sholat duhur dan sholat asar. Nah, kalau jamak kan hanya sekedar menggabungkan sholat duhur sama sholat asar dalam satu waktu, misalnya di waktu sholat duhur. Sedangkan kalau jamak qashar, rakaatnya juga diperpendek. Jadi ketika sholat duhur, anak-anak juga melaksanakan sholat asar, yang mana kedua sholat fardu tersebut, yaitu sholat duhur dan sholat asar, rakaatnya diperpendek menjadi 2 rakaat dan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Begitupun sebaliknya. Namun untuk sholat maghrib dan sholat isya boleh dilaksanakannya jamak qashar, tapi rakaat yang boleh diperpendek hanya sholat isya. Sholat maghrib tetap 3 rakaat. Jadi kalau anak-anak mau melaksanakan jamak qashar maghrib dan isya, dilaksanakan di waktu maghrib, sholat maghrib tetap 3 rakaat, sholat isya diperpendek atau diringkas menjadi 2 rakaat. Itulah cara melaksanakan sholat jamak qashar. Anak-anak, sekarang tugasnya mengerjakan 10 soal yang sudah diberikan. Silakan ditulis di buku tulis, kemudian dijawab dengan jawaban yang tepat. Selamat mengerjakan anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat belajarnya walaupun di rumah saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.